أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat At-Tur, surat ke-52, ayatnya 21. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa orang-orang yang beriman yang diikuti oleh anak cucu mereka dalam keimanan akan dipertemukan Allah dalam satu tingkatan dan kedudukan yang sama sebagai karunia Allah kepada mereka. Meskipun para keturunan itu ternyata belum mencapai derajat tersebut dalam amal mereka, sehingga orang tua mereka menjadi senang. Maka sempurnalah kegembiraan mereka karena dapat berkumpul semua bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Betapa maha kasih dan maha sayangnya Allah kepada orang-orang yang beriman, baik seorang laki-laki maupun perempuan, baik sebagai suami, baik sebagai istri dan anak cucu. Ternyata apabila mau beriman dan bertakwa kepada Allah, mereka akan bertemu dan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti juga dilihat di surat 40, namanya surat Mukmin, ayatnya 7 sampai ayat 9. Ketika membaca ayat 21 di surat At-Tur ini, Ibnu Abbas berkata bahwa keturunan anak cucu orang-orang beriman akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya bila ternyata tingkatan mereka lebih rendah dari derajat orang tua mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran tentang situasi surga
yang penuh kenikmatan, seperti tersedianya makanan-makanan mereka di dalam surga, setiap buah-buahan atau makanan yang mereka inginkan, pasti mereka peroleh sesuai dengan selera mereka. Kemudian digambarkan bagaimana mereka hidup senang di sana. Mereka saling berebutan minum tetap dalam kesopanan, berbicara tentang hal yang lucu. Di sana mereka dilayani oleh pelayan-pelayan yang sangat ramah dan cantik dan tampan. Mereka juga membicarakan hal ihwal mereka di dunia dahulu sebelum mereka berada di dalam kesenangan dan kemewahan surgawi. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, apabila seseorang memasuki surga, menanyakan kedua orang tuanya, istrinya dan anaknya, maka dikatakan kepadanya, mereka belum sampai pada derajat dan amalanmu. Maka ia berkata, ya Tuhanku, aku telah beramal untukku dan untuk mereka. Maka permohonannya dikabulkan Tuhan. Disuruhlah mereka orang tua, istri, anak untuk bergabung dengan dia. Riwayat Ibnu Mardaweh dan At-Tabrani dari Ibnu Abbas. Ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap anak cucu yang beriman dan berkat amal bapak-bapak mereka yang soleh dan ibu-ibu mereka yang solihah. Sebab bapak pun memperoleh karunia Allah, ibu pun mendapatkan karunia dari Allah dengan berkat anak cucu mereka yang soleh dan solihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala niscaya mengangkat derajat seorang hamba. Lalu ia bertanya, ya Tuhanku, bagaimana aku memperoleh derajat ini? Allah menjawab, kamu memperolehnya sebab doa anakmu. Riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, apabila mati seorang anak Adam, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Amal jariah atau ilmu yang bermanfaat atau anak yang soleh yang mendoakannya. Riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan lagi bahwa pahala dari amal soleh para bapak yang soleh tidak dikurangi meskipun kedudukan anak dan istri mereka yang beriman diangkat derajat mereka menjadi sama dengan suami bapak mereka sebagai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhir ayat ini Allah menegaskan bahwa setiap orang memang hanya bertanggung jawab terhadap amal dan perbuatan masing-masing. Perbuatan dosa istri atau anak tidak menjadi tanggung jawab ayah atau suami,
Demikian pula perbuatan dosa agar tidak dibebankan pada anak atau istrinya. Hal ini perlu ditegaskan bahwa itu merupakan prinsip dasar, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi karunia yang banyak kepada orang tua yang beriman dan beramal soleh dengan menambah kebahagiaan orang tua untuk memenuhi keinginan orang tua berkumpul di surga bersama anak-anaknya, istri dan cucu-cucunya selama mereka beriman. Meskipun derajat mereka lebih rendah, tetapi Allah mengangkat mereka menjadi sama dengan bapak ibu yang mukminin, mukminah dan soleh solihah tadi. Apabila si anak berbahagia masuk surga dan merindukan bersama orang tuanya, maka Allah melimpahkan karunia-Nya, mengangkat bapak ibunya yang beriman untuk mendapat kebahagiaan bersama anak-anak mereka di surga. Karunia Allah yang demikian tidak mengubah prinsip setiap orang hanya bertanggung jawab atas perbuatan masing-masing, meskipun tetap masih ada pengecualian yang lain. Allah berfirman, kullu nafsim bima kasabat rohina illa ashabal yamin. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, kecuali golongan kanan. Surat Al-Muddathir ayat 38 dan 39. Setiap orang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya di hadapan Allah. Tanggung jawab itu tidak akan terlepas dari mereka kecuali golongan kanan, yaitu orang-orang yang berbuat baik. Mereka inilah yang akan terlepas dari tanggung jawab disebabkan oleh ketaatan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diri kita, baik kita sebagai seorang suami, seorang istri, sebagai ustadz, sebagai ustadzah, sebagai anak dan cucu, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa melaksanakan bakti ini kepada kedua orang tua kita. Dengan kita memohon bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, mudah-mudahan kita mampu. Yang pertama, mendoakan dan memohonkan ampunan untuk keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih. Beliau bersabda, sesungguhnya ada seseorang yang diangkat kedudukannya di surga kelak. Ia pun bertanya, bagaimana hal ini? Maka dijawab, ini karena permohonan ampunan anakmu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Luar biasa, seorang anak yang soleh dan solihah, yang punya ayah yang soleh dan solihah, ternyata mampu untuk mengangkat derajat kita semuanya. Kita berdoa mudah-mudahan generasi kita, siswa-siswi kita dan juga anak cucu kita berakhlak mulia dan berprestasi, selamat
dunia akhirat dan terpenuhinya segala kebutuhan mereka, baik sandang, pangan, papan, dan juga pengakuan menjadi orang yang soleh dan solihah sebagai hamba Allah dan pemimpin yang baik di muka bumi ini. Nanti bisa dilihat di surat Al-Furqan ayat 63 sampai 74. Yang kedua, melunasi hutang orang tua, menunaikan nadarnya dan menjalankan wasiatnya. Wajib menyegerakan pelunasan hutang mayit dan semua yang terkait pembebasan tanggungan si mayit seperti membayar kafaroh, haji, nadar, dan lainnya. Yang ketiga, bersodakoh atas nama kedua orang tua termasuk wakaf dan amal jariah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ibunya Sa'ad bin Ubadah meninggal dunia. Ketika Sa'ad tidak ada di rumah, Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah, ibuku meninggal, dan ketika itu aku tidak hadir. Apakah dia mendapat aliran pahala jika aku bersedekah harta atas nama beliau?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau menjawab, "Ya." Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang keempat, menghajikan orang tua dengan syarat si anak harus haji terlebih dahulu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau pernah mendengar seseorang mengucapkan labbaik an subrumah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah atas nama Subrumah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau lantas berkata, "Memangnya siapa Subrumah?" Ia menjawab, "Subrumah adalah saudaraku atau kerabatku." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, lantas bertanya, "Engkau sudah berhaji untuk dirimu?" Ia menjawab, "Belum." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, lantas memberi saran, "Berhajilah untuk dirimu dahulu, barulah berhaji atas nama Subrumah." Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Yang kelima, menyambung silaturahim dengan kerabat orang tua, memuliakan teman dan orang-orang yang dulu dicintai kedua orang tua. Sesungguhnya sebaik-baik bentuk berbakti adalah seseorang menyambung hubungan dengan keluarga dari kenalan baik ayahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang ingin menyambung ayahnya di kuburannya, maka hendaknya ia menyambung teman-teman ayahnya dahulu waktu hidupnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Yang keenam, meneruskan kebaikan yang dirintis atau dirutinkan orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, barang siapa merintis atau memulai perbuatan kebaikan dalam agama, maka baginya pahala dari perbuatannya tersebut dan pahala dari orang yang mengikutinya setelahnya tanpa berkurang sedikit pun dari pahala mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketujuh, setiap amal soleh yang dilakukan anak, orang tua pun dapat bagian pahalanya. Allah berfirman,
dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Surat An-Najm ayat 39. Seorang anak adalah bagian dari usaha ayahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Beliau bersabda, seorang anak adalah bagian dari usaha ayahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Beliau bersabda, sesungguhnya sebaik-baik makanan yang kalian makan adalah makanan dari hasil yang kalian usahakan. Sesungguhnya anak-anak merupakan bagian dari yang kalian usahakan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Mudah-mudahan birrul walidain kita. Jadi kami di Desa Nglarangan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, mempunyai ayah dan ibunda yang sudah meninggalkan kami. Tepatnya ayah kami meninggal tanggal 7 Januari tahun 2021 miladiah, dan ibu kami tanggal 11 di bulan Januari tahun 2024 miladiah. Yang terhormat Ayahanda Haji Sunawar dan juga Ibu Hajah Sofiatun, dan juga ayahanda kami Bapak Yai Ali Sururi di Makbaroh Dondong. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita yang senantiasa kita panjatkan untuk kedua orang tua kita yang kita kasih sayangi, dan juga untuk ustadz-ustadzah kita dan seluruh kaum muslimin muslimat yang berada di Makbaroh Nglarangan, Makbaroh Candi, Makbaroh Dondong, dan Makbaroh Samberan Etan, Samberan Kulon, dan sekitarnya. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita senantiasa Allah memberikan anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Amin ya robbal alamin. Demikian juga keluarga besar Pak Budi yang kemarin tanggal 11 di bulan Mei 2024 miladiah mengadakan kirim doa bersama. Jadi luar biasa, mudah-mudahan Bu Budi sekeluarga, Bu Yani sekeluarga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehat walafiat, dan mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita semuanya bisa menunaikan ibadah haji dan umroh karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh warga di Desa Nglarangan yang sedang menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Makkah, Bude kami, Budi Tres, dan juga Pak D. Sahlan, dan kawan-kawan semuanya, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kesehatan sehingga bisa meraih yang namanya haji mabrur, sehingga berkah untuk anak cucu kita, untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan solihah. Amin amin ya robbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, dan seluruh guru-guru kami, dan seluruh para sahabat-sahabat setia kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, seluruh ustadzahnya, seluruh siswa-siswi, dan juga Bapak Ibu wali murid yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan juga seluruh para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuknya, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.